Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi sebelumnya, yaitu kerajinan bahan limbah keras. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Pun indikator pencapaian kompetensinya yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan limbah keras. Jadi, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak dan produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Limbah keras organik, bahan yang diperoleh di lingkungan sekitar kita dan kondisi fisiknya keras. Limbah ini terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berubah bentuk, berasal dari sumber daya alam daratan dan lautan. Contohnya seperti kayu, bambu, rotan, batu, cangkang kerang laut, sisik ikan kerang, tulang ikan, tulang hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kambing, tempurung, kelapa. Hampir semua limbah keras organik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan, tetapi diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Berikut contoh limbah keras organik. Kerajinan kayu. Karya kerajinan ukir kayu adalah kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu yang dikerjakan atau dibentuk menggunakan tatah ukir. Kerajinan ukir memang lebih banyak menggunakan bahan baku kayu sebagai bahan utamanya. Kayu yang biasanya digunakan antara lain kayu jati, mahoni, waru, sawo, dan nangka. Berikut contoh kayu yang diukir. Kerajinan bambu. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan alam dari bambu adalah teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. Berikut contoh kerajinan yang bahan dasarnya adalah bambu, yang dianyam membentuk berbagai kerajinan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kerajinan rotan merupakan hasil kekayaan alam yang sangat besar di Indonesia. Pulau yang paling banyak menghasilkan rotan adalah Kalimantan. Tumbuhan rotan bersifat kuat dan lentur sehingga sangat cocok sebagai benda kerajinan tangan dengan teknik anyaman. Contoh produk kerajinan dari bahan rotan banyak digunakan pada meja, kursi, almari, tempat makan, dan lain-lain. Berikut contoh kerajinan dari bahan rotan. Bisa dibuat kursi, meja. Kerajinan batu. Daerah Kalimantan merupakan penghasil batu warna yang dinilai sangat unik. Banyak daerah di Indonesia menjadikan bebatuan warna sebagai produk kerajinan seperti aksesoris, pelengkap busana, juga sebagai penghias benda. Batu hitam yang keras dan batu padas berwarna putih atau coklat yang lunak banyak dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Teknik pengolahan untuk batu hitam dan batu padas banyak menggunakan teknik pahat dan teknik ukir. Kerajinan batu banyak digunakan untuk hiasan interior dan eksterior. Berikut contoh kerajinan dari batu hitam dan batu padas. Limbah keras anorganik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya pelat-pelat dari logam, pecahan-pecahan keramik, pecahan-pecahan kaca, wadah atau botol plastik, dan kaleng. Meskipun begitu, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi bahan karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologi. Contoh limbah keras anorganik. Kerajinan logam.
menggunakan bahan logam seperti besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Teknik yang digunakan biasanya menggunakan sistem cor, ukir, tempa, atau sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Bahan logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris. Kemudian berkembang pula sebagai benda hias dan benda fungsional lainnya seperti gelas, kap lampu, perhiasan, wadah serbaguna, bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. Logam memiliki sifat keras sehingga dalam pengolahannya memerlukan teknik yang tidak mudah seperti diolah dengan teknik bakar atau pemanasan dan tempa. Berikut contoh kerajinan dari bahan logam. Kerajinan kaca serat atau fiberglass. Serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai, kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass biasa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Fiberglass juga digunakan untuk penguat untuk banyak produk plastik. Kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya yang terdiri atas cairan resin atau minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu, katalis, mat atau serat fiber, polis atau sabun krim silikon untuk membuat cetakan serta talk untuk memekat warna. Proses pembuatan perlu perbandingan yang sesuai agar diperoleh hasil yang baik. Jika zat cair atau resin dan katalis dicampur, akan bereaksi dari cair berubah menjadi padat dan keras, serta berwarna bening mengkilap. Berikut contoh kerajinan dari fiberglass. Bisa dibuat menjadi gantungan kunci yang cantik dan menarik. Limbah keras dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan. Proses recycle, yaitu mendaur ulang limbah keras menjadi karya kerajinan, dapat membantu menyelesaikan masalah lingkungan tersebut. Sekianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.